Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib. Inna laqadirun. Shadaqallahul adzim. Ibu dan bapak jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita akan melanjutkan ngaji kita pagi ini. Ibu bapak, di dalam bulan-bulan Hijriyah tertentu kita akan segera teringat oleh peristiwa dan peringatan tertentu. Ini bulan Dzulqa'dah, di bulan depan adalah bulan Dzulhijjah. Maka bulan depan kita akan beridul adha. Kemudian di awal bulan depannya lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah 1 Muharram. Kemudian begitu masuk Rabiul Awal, kita bersiap menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Kemudian nanti begitu masuk bulan Rajab, kita memperingati Isra Mi'raj dan seterusnya, begitu ya. Nah, ternyata di bulan Masehi ada bulan-bulan yang memang harusnya juga kita ingat, ya, karena ini terkait dengan momen atau peristiwa tertentu pula. Demikian juga di bulan Mei ini, ya, kita seharusnya itu mengingat sesuatu, ya. Dan itu bukan Hari Pendidikan Nasional maupun Hari Kebangkitan Nasional, bukan itu, ya. Tapi yang kaitannya itu dengan keislaman kita, ya, dengan keislaman kita. Nah, di bulan Mei ini ada peristiwa yang bisa kita gunakan untuk eh, apa namanya nih, mengoreksi arah musola kita, arah masjid kita. Poinnya adalah arah kita menghadapkan wajah ketika sholat. Nah itu. Makanya saya wakili dengan gambar masjid di sini. Nah, ya. Oh, ya. Jadi di bulan Mei dan juga bulan Juli nanti ada momen yang bisa kita gunakan untuk koreksi arah kiblat masjid dan musola kita, dan ini adalah cara yang relatif sangat akurat, begitu. Nah, mengapa kita harus melakukan eh, koreksi arah kiblat kita? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, ya. Sebentar, ini Mas, ini tolong diataskan lebih dulu. Apa ini nih. Ya. Di dalam ayat 144 surah Al-Baqarah ini, ya,
itu ayat yang cukup panjang disebutkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh kami melihat engkau menengadahkan wajahmu fis sama, ke langit, dan kemudian kami palingkan wajahmu itu kiblatan tardoha, ke arah yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Nah, ini pembicaraan umat Islam menjelang ibadah haji, ya. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, maka dimanapun kalian berada, maka hadapkan wajah-wajah kalian itu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Nah itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haq mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, sungguh mereka tahu bahwasanya pemindahan. Jadi kalau kita lihat tafsirnya, misalkan di Kementerian Agama, di sini itu adalah peristiwa pemindahan kiblat ke Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi peristiwa itu adalah al-haq, hak dari Tuhan mereka, Tuhan ahli kitab. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai atas apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi poin yang mau saya bahas di ayat ini adalah wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Jadi dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian itu ke arahnya, yakni ke Masjidil Haram, ya. Nah, ini nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Jadi, Ibu Bapak, sholat kita itu kemana? Menghadap mana? Ya, Masjidil Haram. Begitu. Nah, yang menarik lagi di dalam surah Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut, ayat 9, ya. Nah, ini jadi ada beberapa ayat yang terkait. Jadi arah kita itu ke arah Masjidil Haram. Nah, kemudian di sini ada isyarat, ya, yang kelihatannya tidak berhubungan, tapi nanti akan kita coba untuk kita hubungkan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Tuhan al-masyriq wal maghrib, Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan ambillah Dia sebagai wakilmu, sebagai pelindungmu. Nah, ini akan kita kaitkan. Kita akan fokuskan pada kata al-masyriq wal maghrib. Kata masyriq dan maghrib. Nah, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, kata masyriq itu berasal dari kata kerja syaraka yashruku. Kemudian masdarnya adalah syarqon wa syurukon. Nah, ini kemudian mengalami tasrif menjadi masyrikun, dan jamaknya adalah masyarikun. Ini bisa isim makan,
dan isim zaman. Kalau sebagai isim makan, makan itu tempat, ya. Jadi keterangan tempat berarti karena syaroko ya syuruku itu terbit, muncul, jadi terbitnya matahari, maka tempat terbit itu berarti tempat terbit itu adalah timur. Karena itu al-masyriq itu artinya adalah timur. Ya. Tapi kalau dia sebagai keterangan waktu, isim zaman, maka itu waktu munculnya matahari khususnya. Nah, waktu munculnya matahari, ya kalau dalam bentuk masdarnya itu surukon, maka itulah awal kita sholat sunnah syuruk. Dan itu juga sekaligus akhir waktu sholat subuh. Ya, kenapa? Mataharinya sudah metungul. Dalam bahasa keseharian kita itu terbit itu sebenarnya metungul, gitu. Ya, nah, ketika metungul itu sudah nggak boleh lagi sholat subuh. Sudah berakhir waktunya. Nah, ini ya dari sisi istilah itu seperti itu. Ya. Nah, ini kata masyrik. Itu. Jadi tadi dalam bentuk tunggalnya Rabbul Masyriqi. Jadi Tuhan tempat srengenge metu. Ya, itu. Yaitu Tuhan Timur, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ghoroba, ya guruban. Nah, ini artinya terbenam, tenggelam. Jadi matahari atau objek langit itu tenggelam. Semua objek langit tenggelamnya tuh di barat. Ibu bapak, jangan ya, semua objek langit tenggelamnya di barat dan terbitnya di timur. Ya, jangan sekali-kali mengatakan bahwa bulan itu terbit di barat. Itu sering sering salah kaprah ya, karena kita ngukurnya apa namanya itu awal bulan, ya, bulan sudah tinggi. Nah, itu seolah-olah bahwa bulan itu terbit dari barat. Enggak ya? Karena apa? Kata goroba terbenam, kemudian keterangan tempatnya itu menjadi maghribun, ya, tempat terbenam, waktu terbenam. Ya. Jadi kalau tempat terbenam itu di barat, ya. Nah, tempat terbit itu di timur. Semua objek langit termasuk bulan. Jadi ketika misalkan tanggal 4 Hijriah, itu kan bulan sudah tinggi. Sudah tinggi. Nah, jadi misalkan kalau tanggal 4 itu kira-kira ya tingginya itu sudah sekitar katakanlah 40 derajat, ya. 40 derajat itu sudah tinggi. Nah, itu kalau kemudian kita pentelengi, kita perhatikan gitu ya dengan terus-menerus, maka kira-kira dalam waktu 160 menit itu berarti hampir hampir 3 jam, ya. Artinya 2 jam 40 menit bulan itu akan hilang, akan terbenam, gitu loh, ya. Memang ketika menjadikan acuan awal bulan itu adalah posisi bulan di barat, tapi bukan berarti bulan itu terbit di barat. Karena ini masih banyak terjadi salah kaprah, ya. Jadi dari sisi istilah saja yang namanya maghrib itu tempat terbenam itu barat. Semua benda langit, matahari, bintang maupun bulan. Itu di barat. Nah, itu. Nah, jadi begitu. Apalagi kalau kemudian masih tanggal 2. Kalau masih tanggal 2 itu kira-kira ya masih 16 16 16 derajat. Kalau 16 derajat
Ya 16 kali 4, 64. Jadi kira-kira dari waktu maghrib bulan itu atau hilal itu akan terbenam 1 jam. Ya 1 jam dari maghrib dia akan terbenam. Gitu. Nah itu jadi terbenamnya pasti di barat. Ya. Nah jadi itu perihal objek langit. Jadi tidak ada kata terbit itu dari barat. Ya kecuali nanti di saat kiamat matahari terbit dari barat gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ini dari sisi istilah. Ya, dari sisi istilah. Nah, jadi tepatnya kalau kita lihat video ini, ini adalah saat matahari terbit. Jadi ini adalah al-masyriq ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dari sisi istilah ya, sebagai keterangan tempat itu berarti tempat terbit. Itu berarti timur ya. Kalau waktu terbit ya itu berarti fajar, sholat awal sholat syuruk ya. Dan akhir dari sholat subuh. Sudah nggak boleh lagi sholat subuh ya. Nah, itu. Jadi misalnya tengok-tengok waktu subuh, tengok-tengok tenang-tenang, terus lupa tiba-tiba sudah terbit. Nah, udah hilang subuhnya itu. Kecuali keturunan nggak tangi-tangi itu ya. Nah ini jadi itu dari sisi istilah dan peristiwa alamnya ya, supaya kita nggak berhenti di istilah tapi di peristiwa alamnya itu adalah saat matahari terbit. Nah ini matahari terbenam, jadi ini maghrib ya. Jadi di barat, kalau dari sisi keterangan tempat itu berarti barat. Demikian juga negeri Maghribi itu di daerah Afrika sana. Itu lebih barat daripada Saudi. Nah, makanya disebut negeri Maghribi. Gitu. Karena apa? Karena lebih barat dari Arab. Ya, itu. Apalagi kita. Gitu. Nah, kalau dari sisi keterangan waktu, isim zaman, ini berarti waktu terbenam. Waktu terbenam itu ditandai dengan ya kita azan maghrib, kita buka lek Ramadan. Nah itu maghrib maknanya itu. Kalau di kampung ditabuh jidur apa namanya beduk. Nah itu adalah menandai bagian atasnya matahari itu masuk ufuk terbenam. Nah itu ya. Jadi itu peristiwa alam. Itu poinnya. Ya itu peristiwa alam yang kemudian kita konversi ke apa peristiwa yang lain di dalam kehidupan kita, yaitu awal waktu sholat ditandai dengan azan. Nah itu ya. Nah ini apa peristiwa alam ya. Jadi sebagian ibadah kita itu dikaitkan dengan peristiwa alam itu. Nah kemudian yang menarik lagi, saya kaitkan lagi dengan ayat yang lain, yaitu surah Al-Ma'arij, ayat 40. Ya. Nah ini, ayat 40. Fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Ya. Maka sungguh aku bersumpah dengan nama Tuhan al-masyariq. Nah, ini bentuk jamaknya. Ya. Jadi ini sekaligus memperlihatkan keutamaan kata masyriq di dalam Al-Qur'an itu muncul dalam semua bentuk. Maksudnya bentuk tunggal al-masyriq, kemudian juga dalam bentuk musannanya al-masyriqo ini, Rabbul masyriqo ini begitu, dan dalam bentuk jamaknya al-masyariq
Rabbul Masyariq wal Maghrib. Nah, ini banyak tempat terbit. Nah, banyak tempat terbit juga bisa berarti banyak waktu terbit, ya. Kan secara bahasa itu diizinkan. Kalau begitu apa maknanya? Banyak tempat terbit apa maknanya? Banyak waktu terbit apa maknanya? Gitu, ya. Kenapa? Karena dari sisi istilah keduanya itu diizinkan. Nah, disinilah kekayaan makna bahasa Arab sekaligus Al-Quran. Karena itu satu teks yang sama setiap zaman itu bisa mengalami pengembangan makna. Begitu, ya. Karena itu juga Al-Quran tidak pernah habis untuk diselami maknanya. Akan terus berkembang sesuai dengan pengetahuan umat manusia. Kata zarah, dulu tentu tidak ada yang memahami zarah itu atom. Ya, dulu zarah itu dipahami sebagai sesuatu yang kecil dan itu biasa dikaitkan dengan biji sawi atau semut yang kecil, semut merah yang kecil. Ya, itu karena yang diketahui kecil pada waktu itu ya itu. Ya. Tapi sekarang yang kecil orang tahu pengetahuan kita berkembang itu pada atom. Nah itu. Makanya kemudian dikaitkan itu dengan atom. Ya. Dan atom pun dikoreksi ternyata atom bukan yang paling kecil, ada yang lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan sekarang ya wal maghrib gitu. Inna laqadirun, sungguh kami kuasa ya atas hal-hal yang demikian itu. Nah, kita kaitkan. Jadi banyak waktu terbit? Apa maknanya banyak waktu terbit? Dan apa maknanya banyak tempat terbit? Gitu ya. Kalau banyak waktu terbit, jamaah, ya. Nah, nanti ntar lagi nih. Ntar lagi ya. Jam ini jam 5 sekian. Itu terbit kata orang Surabaya. Ya. Itu terbit kata orang Surabaya. Itu belum terbit kata orang Jakarta. Itu. Orang Jakarta terbitnya itu kira-kira 20 menit lagi. Itu. Jadi kalau misalkan sekarang terbit jam 5.10 Surabaya, orang Jakarta terbit matahari itu 5.30. Itu. Makin ke barat, yang masih wilayah Indonesia Barat ya, itu makin apa? Jamnya makin molor lagi. Jadi waktu terbitnya itu banyak. Mengapa? Karena buminya bulat. Nah, gitu ya. Itu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat itu juga mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa bumi itu bulat. Itu diketahui dengan banyaknya jam terbit matahari itu yang berbeda-beda. Ya, bagaimana memastikan atau kita tahu bahwa jam terbit itu berbeda-beda? Udah ibu bapak punya HP, klik di Google, ya, lalu ketik waktu terbit matahari, sebut dengan kotanya, ya, itu, sebut dengan kotanya, pilih yang zona waktunya sama, misalkan zona waktu Indonesia Barat, pilih waktu terbit matahari Banyuwangi, klik, nanti kan keluar. Ya. Kemudian tulis lagi waktu matahari terbit Surabaya. Nanti keluar. Kemudian tulis lagi waktu terbit matahari Semarang. Itu beda lagi jamnya. Tulis Jakarta, beda lagi jamnya. Kemudian tulis apa? Medan, Banda Aceh, beda lagi jamnya. Jadi waktu terbit itu banyak Ibu Bapak.
dan istilah Arabnya adalah masyarik. Ya, Tuhan Rabbul Masyarik, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menjaga waktu terbit matahari. Nah, itu ya. Demikian juga dengan terbenamnya. Ya, itu terbenam waktu maghrib. Nah, yang paling kelihatan tentu waktu maghrib ya. Apalagi kalau puasa. Nyetel radio Jember, ya, adzan maghribnya lebih dulu dari Surabaya. Gitu. Nah, baru kemudian setel SSS, SS ya, atau radio suara Giri FM. Nah, maghribnya beda. Lalu setel RRI Semarang, terbitnya adzan maghribnya beda lagi, gitu loh. Ya, nah itu yang disebut al-maghrib, ya. Jadi banyak waktu terbenam. Nah, tapi kita akan membahas yang kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat, ya. Nah, jadi kata keterangan tempatnya itu seperti ini, Ibu Bapak. Ya. Nah, ini apa kata masyarik? Jadi saya tandai dengan warna kuning ini, ya. Jadi saya fokus dulu ke sini. Nah, ini kalau jadi tempat terbit matahari ini tadi, kalau ini kita amati dengan seksama, ya, tiap hari begitu ke langit sana, atau kalaupun kita tidak mengamati sana, ya, ini jadi satu hal lagi yang menarik adalah begini, Rabbul Masyriqi wal Maghribi itu nyambung, Bapak Ibu, Masyrik wal Maghrib itu nyambung, ya. Kemudian Rabbul Masyarik wal Maghrib itu nyambung, ya. Tetapi untuk yang dua itu tidak. Rabbul Masyriqi wa Rabbul Maghribaini beda, ya. Jadi maksudnya begini. Jadi bukan Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini, bukan begitu. Ya. Tapi Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tentu kita harus bertanya, apa maknanya? Karena apa? Karena semua ini bukan dirancang oleh Allah dengan sia-sia, dengan batil, tetapi dengan hak. Begitu. Nah, kira-kira kenapa? Gitu ya. Al-Masyriq hubungannya dengan Al-Maghrib. Itu artinya Ibu Bapak, ya. Jadi begitu matahari terbit, dia akan kelihatan oleh kita naik sampai puncak kemudian turun. Nah, kemudian terbenam. Nah, kata Masyriq dan Maghribnya itu terkait dan lintasan ini, ya, itu menandai apa yang kita sebut dengan arah timur barat yang sejati. Begitu. Jadi hubungannya itu satu-satu. Ya. Jadi hari berikutnya itu terkait dengan tempat terbit yang baru dan terkait dengan tempat terbenam yang terkait. Itu maksudnya. Ya. Jadi nyambungkan barat dan timur itu bukan tempat terbit seminggu yang lalu dengan tempat terbenam apa yang sekarang. Sebab kalau itu dihubungkan nanti itu bukan lagi timur barat, betul ya? Itu bingsele. Nah itu. Jadi itu yang disebut timur barat yang sejati. Ya. Nah, jadi masyarik itu berarti banyak tempat terbit. Ya. Nah, gini. Saya ilustrasikan begini. Nah, misalkan yang kanan itu adalah wilayah yang paling selatan. Itu terjadi pada 21 Desember. Ya. Itu di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kemudian hari berikutnya matahari itu ke utara, terbit geser ke utara. Begitu terus sampai kemudian 21 Maret itu maaf, ini bukan 23 ya, tapi 0 derajat.
itu di ekuator Katulistiwa, ya. 0 derajat Katulistiwa itu Maret 21. Ya, kemudian terus ke utara dan sampai di 23,5 lintang utara, maaf nih, ini kopas ini ya. Belum saya ubah nih, harusnya U. Itu tanggal 21 Juni. Dan setelah itu kemudian ke selatan lagi, ya, September 21, terus begitu, periodik per 6 bulan, gitu ya. Nah, ini terbitnya masyarik, dan setiap tempat terbit itu terkait dengan tempat terbenam. Nah, ini ya, tempat terbenam. Jadi sekarang saya fokus ke Al-Maghrib. Nah, begitu ya. Nah, karena terbenam, jadi gambarnya ini lebih rendah. Ya, tuh. Jadi terkait hubungannya satu-satu. Dari 23,5 lintang selatan 21 Desember, kemudian di Katulistiwa 21 Maret, kemudian akan terus ke utara dan sampai di 23,5 lintang utara pada tanggal 21 Juni. Ya, dan kemudian akan balik lagi ke selatan. Itu, ya. Jadi 23,5, nggih, Ibu Bapak. Nah, itu. Jadi, nah ini wilayah yang dilalui oleh matahari, ya, yang daerah cerah ini, daerah cerah ini, itu. Jadi artinya semua wilayah yang lintangnya ada di area ini itu pasti 2 kali dilewati oleh matahari. Nah itu, ya. Nah, jadi semua wilayah yang berada di wilayah yang terang ini, yaitu di antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan itu pasti dilalui matahari 2 kali dalam 1 tahun. Ya. Dan ketika dilalui matahari, maka di wilayah itu di waktu duhurnya tidak mempunyai bayangan. Jadi kalau kita ini Surabaya, misalkan Surabaya itu bujurnya 112 bujur timur, artinya 112 derajat dari Greenwich. Dan kemudian lintangnya itu 7 derajat 45 menit. Itu berarti dari Katulistiwa ke selatan 7 derajat 45. Nah, itu berarti ada di antara 23 itu. Nah, Surabaya berarti pasti 2 kali dilewati oleh matahari. Makanya akan ada waktu duhur yang orang di Surabaya itu tidak mempunyai bayangan. Ya. Jadi peristiwa alamnya begitu. Nah, yang menarik adalah kalau posisi itu terjadi di Mekah. Kita lihat Mekah, ya. Mekah ini di sini, ya. Nah, ternyata ini Mekah. Di Mekah berada di antara itu. Berarti di Mekah, ya. Berarti Mekah, kota Mekah itu akan dilalui oleh matahari. Artinya di atas Mekah itu akan apa? Ada matahari gitu. Tepat di atas kota Mekah maksud saya. Nah, di saat seperti itu, orang Mekah, orang yang sedang berada di Mekah, pada waktu zuhurnya itu tidak mempunyai bayangan. Ya, itu. Nah, itu Mekah. Kita tertariknya Mekah. Kenapa? Karena di sana ada Masjidil Haram. Ada Ka'bah. Nah, kita sholat itu kata Al-Baqarah 144 tadi, hadapkan wajahmu ke arahnya. Itu. Nah, kita lihat. Kita lihat. Nih. Nah, kita lihat ya. Ini kita gambar ke sana. Nah, itu Saudi. Nah, ini Arabnya, gitu ya. Nah, ini kemudian garis 23 setengahnya itu. Nah, kita lihat
dari gambar ini, Ibu Bapak ya, ternyata Madinah itu di luar garis itu. Artinya Madinah tidak pernah dilalui matahari. Ya, itu Madinah. Jadi matahari itu tidak pernah berada di atas kota Madinah. Karena Madinah di utara garis 23,5 lintang utara. Dan itu artinya bayangan objek di kota Madinah selalu berada di utaranya. Oke? Lalu dia ada di utaranya. Itu. Kalau kita di Surabaya pada waktu tertentu, bayangan itu sekarang, bayangan itu ada di selatan tubuh kita. Ya. Nanti pada waktu tertentu, bayangan itu ada di ini tadi apa? Bayangan itu ada di selatan kita, ya, sekarang ini. Nanti pada waktu tertentu ada di utara kita. Begitu. Tapi di Madinah, objeknya itu selalu bayangannya selalu di utaranya, tidak pernah berada di sebelah selatannya. Itu sama-sama di Arab. Dan orang Madinah sholatnya menghadap ke selatan. Ya, jadi kalau kita menjawab mana orang Islam kalau sholat menghadap ke barat, salah. Ya, itu. Ini. Jadi kalau dari peta ini orang Madinah itu sholatnya menghadap ke selatan. Orang Yaman sholatnya menghadap ke utara, gitu ya. Itu. Nah ini, itu loh ya. Jadi jangan sebut arah apa mata anginnya. Kalau arah mata anginnya kita harus tahu wilayah itu di mana. Itu. Sekali lagi, orang Madinah sholatnya menghadap ke selatan. Karena Madinah berada di sebelah utara Mekah. Nah, gitu. Nah, jadi tadi Mekah itu berada di area 23,5 itu. Di dalam itu. Tepatnya di mana? Kita lihat lagi di Google. Ya, kita dari HP lalu tulis apa koordinat Mekah. Itu. Nah, keluar ini. Ya. Jadi ini lintangnya. 21 derajat 25 menit 38,57 lintang utara. Berarti Mekah dilalui matahari 2 kali. Ya. Nah, bujurnya ini kan kita butuh informasi duhur ketika matahari di atas kota Mekah. Nah, ini itu bujurnya 39 derajat 48 menit 53,42 detik bujur timur. Nah, data ini akan kita gunakan ya untuk mengetahui kapan matahari itu di atas kota Mekah. Dengan kata lain, jam berapa zuhur di Mekah. Tuh. Ya. Jadi zuhur di Mekah itu bisa dihitung dari Indonesia. Itu. Ya. Nah, jadi ini ya, kita tertarik pada fenomena matahari di atas Ka'bah. Itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama itu Mei, yang kedua itu Juli ketika mataharinya ke selatan. Mei ketika mataharinya ke utara, dan kemudian balik Juli itu lewat Mekah lagi. Ya. Nah, ketika itu terjadi, maksudnya ketika matahari itu tepat di atas kota Mekah, di atas Masjidil Haram, semua bayangan tiang listrik, dengan asumsi tiang listriknya tegak lurus. Ya, bukan tiang listrik yang sudah kena longsoran sehingga miring, bukan. Ya, tiang listrik yang tegak lurus. Dimanapun tiang listrik itu, jadi misalkan ini di Jakarta,
Kemudian ini yang utara, misalkan ini di Beijing atau di Seoul, Korea, ya. Karena ini gambarnya kan ini lebih utara dari Ka'bah misalkan gitu ya. Kemudian ini di Kairo, gitu ya. Maka semua bayangan benda yang apa tadi tegak lurus di Surabaya, di Jakarta, di Padang, di Medan, di Banda Aceh, di Kuala Lumpur, di New Delhi, di Islamabad, ya, di Kairo, itu bayangannya ini itu pasti menuju ke Ka'bah. Itulah sebabnya pada saat itu, ya, jadi pada bulan Mei dan Juli, bukan sepanjang Mei, bukan sepanjang Juli, tapi Mei hari tertentu, jam tertentu pula, Juli hari tertentu, dan jam tertentu pula, maka semua bayangan objek atau tiang listrik yang tegak lurus itu pasti mengarah ke Mekah. Dan itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita menghadapkan wajah kita sholat. Gitu. Jadi Allah sudah memberi apa namanya? Petunjuk. Jadi Allah tadi, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satrohu. Dimanapun kalian berada, maka arahkan, hadapkan wajahmu, wajah kalian ke arahnya. Jadi sebenarnya ayat ini bisa dibawa ke sini. Jadi dimanapun kita berada pada saat itu, kita arahkan pada bayangan tiang listrik gitu ya, maka kita itu menghadap ke Ka'bah. Nah, kapan itu? Ya, nah begini. Jadi ini Mekahnya tadi, ya, ini bujurnya, kemudian Indonesia, ya, Indonesia itu dari zona waktu GMT plus 7, berarti dari sisi derajatnya adalah 105 bujur timur, ya. Nah, ini kita jadikan acuan untuk menghitung, untuk mengetahui kapan matahari di atas di atas kota Mekah, di atas Ka'bah dari Indonesia, ya, versi Indonesia itu. Jadi di Mekah sana itu jam 12, tapi di kita selisih 4 jam, jadi jam 16 itu, ya. Nah, kita lihat dari data Win Hisab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini jadi kita lihat matahari ketika deklinasinya, lintasannya itu se apa berhimpitan dengan lintang kota Mekah. Tadi lintang kota Mekah itu 21 derajat 25 menit. Nah, ternyata pada tanggal 27 Mei, ya, Mekah itu GMT plus 3. Nah, Dohor itu kan posisi matahari di atas wilayah tersebut. Dan itu jam 12 siang. Berarti jam 12 Mekah. Karena GMT-nya plus 3, jadi berarti harus GMT-nya itu 9. Makanya kita ambil data di jam 9 GMT. Itu berarti jam 12 Mekah. Itu. Oke. Kalau jam 12 Surabaya, jam 12 Jakarta, karena GMT Indonesia Barat itu plus 7, berarti kita ambil datanya itu jam 5 GMT. Gitu. Jadi ini kita ambil jam 9 GMT karena Arab itu GMT plus 3. Nah, kita dapatkan ini. Ya, kita dapatkan ini 21 derajat 24 menit. Jadi berimpit. Itu 21 derajat 24 menit. Sementara di lokasi kotanya 21 derajat 25 menit. Jadi ini sudah relatif berimpit. Itu. Jadi pada jam ini pada
ini nanti ada koreksinya ini equation of time tadi ya. Itu sekali lagi matahari di atas kota Mekah ya 27 Mei. Kemudian yang kedua ini 15 Juli. Ya, 15 Juli. Itu pada jam yang sama ya. Ini juga 21 derajat 24 menit itu jadi berimpit berimpit itu. Ini data matahari ya. Nah, ini data yang kita gunakan. Nah, kemudian dari data-data itu kita olah. Ya, dari data tadi itu kita olah. Ini jam 12 waktu Saudi. Ini tadi ya. Itu identik dengan jam 9 GMT. Nah, kita lihat pada 27 Mei 2024 ya. Nah, kemudian ini 15 Juli 2024. Nah, ini datanya. Nah, kalau data ini kemudian kita masukkan ke formula yang saya tampilkan tadi, ya. Nah, ini maka saya dapat pada tanggal 27 Mei itu, ya, itu bersamaan dengan jam 16.18 menit. Ini tanggal berapa? 21 nggih. Jadi Senin depan Ibu Bapak, ini ilmu praktis. Jadi Senin depan tanggal 27 jam 4.18 menit ya. Yang punya musola, yang punya masjid jam 4 sudah ancang-ancang. Ya, jam 4 ancang-ancang. Itu. Kalau ada pohon jadi nanti saya sekarang saya beri waktunya dulu ya. Catat ini, jam 4.18 menit. Itu 27 Mei. Oke. Itu. Tapi kalau misalkan tanggal Senin depan nggak sempat, karena ada apa begitu, nah ambil 15 Julinya. 15 Juli dari data yang kita dapatkan tadi, ya, maka kita akan dapat nanti 15 Juli itu pada jam 4.27 menit. Gitu. Ya, jam 4.27 menit. Kalau yang Senin depan jam 4.18 menit, ya. Nah, jadi di waktu ini sekali lagi matahari tepat di atas kota Mekah dan semua bayangan yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Pamekasan, di Bawean, di Semarang, di Lampung, di Padang, di Banda Aceh, di Medan, di Kuala Lumpur, di New Delhi, di Islamabad. Bentar, Indonesia Barat dulu ya. Indonesia Barat dulu. Ya, tapi ketika ini gitu loh ya. Maksudnya di Indonesia Barat yang lain-lain kan jamnya beda. Tapi ketika posisi yang di matahari ini sebenarnya itu satu waktu tertentu. Hanya beda jam di wilayah yang zona waktunya berbeda ya. Tapi posisi mataharinya sama gitu. Jadi bayangannya itu pasti mengarah ke Mekah. Nah, kalau kita mau koreksi arah kiblat gampang. Ya, ambil tali, beri gantungan unting-unting yang biasa dipakai oleh tukang itu, ya, lalu ikatkan, lalu turunkan sampai menempel tanah supaya tidak goyang oleh angin, ya. Itu cara paling sederhana sekaligus paling akurat. Jadi artinya Gusti Allah itu sudah memfasilitasi kita, Ibu Bapak. Supaya apa? Supaya kita menghadap ke Mekahnya itu presisi. Gitu loh ya. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satrohu, itu sudah difasilitasi oleh Gusti Allah. Sing angel kan cuma menentukan waktunya tadi kan, yang memerlukan yo sedikit matematik. Ilmunya situ. Selebihnya ilmunya praktis. Sekarang Ibu Bapak
catat waktunya itu nanti dipraktekkan. Siapapun bisa mempraktekkan. Itu. Jadi cari ya, buat gitu. Apa nanti? Apa di sini kalau gantungan tali benang yang agak tebal tentu ya, supaya bayangnya kelihatan gitu loh ya. Supaya bayang kelihatan. Nah, sampai menyentuh tanah sehingga kemudian nggak goyang-goyang ketika ada angin kenceng gitu loh. Nah, maka pada jam 4.18 Senin depan atau jam 4.27 tanggal 15 Juli, bayangan benang itu akan mengarah ke Ka'bah. Itulah arah yang paling presisi ke Mekah. Gitu loh ya. Sederhana. Fasilitas dari Gusti Allah. Ya. Nah itu. Ada memang orang, malah sholat ngono jaga wangel. Enggak angel. Jangan lagi mengatakan ini angel. Cukup mulut, cukup mulut ini kan pas-pasan, ya. Bang perintahnya fawalu, puju hakum, satrohu, gitu loh ya. Dan arah apa namanya kita bisa menentukan itu gitu dengan apa namanya dengan relatif mudah. Dan itulah kesempurnaan. Kita akan jauh lebih sempurna, ya. Kalaupun meleset itu sudah nggak terlalu banyak. Gitu loh ya. Memang kesempurnaan itu milik Allah, tapi kita diberi kemampuan untuk mendekati kesempurnaan itu. Di antaranya dengan cara ini tadi, yang sekali lagi ibu bapak bisa praktekkan. Bahkan kalau saya karena punya sekolah, punya pesantren, ini biasa untuk prakteknya santri. Pengalaman ilmiah, ya, bahwa ternyata manusia itu bisa mengetahui sifat-sifat alam. Ya, alam itu tidak biasa berubah sesuka-suka. Sehingga kemudian kita dengan serampangan ngomong, insya Allah nanti siang bayangan kita akan berada di sebelah utara tubuh kita. Itu ngawur pol. Gak mungkin ibu bapak, gak mungkin. Itu kata insya Allah yang salah. Salah apa itu? Ngawur itu, nganggap Gusti Allah mencela-menceli. Ya sunatullah lati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunatullah itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah berlaku sejak zaman lampau dan kamu tidak akan melihat perubahannya itu. Nah, matahari sekarang berada di lintang utara, Bapak. Bayangan kita itu pasti ada di selatannya. Gak bisa kita ubah dengan kata-kata yang serampangan. Insya Allah kalau Allah menghendaki. Gak bisa. Insya Allah bukan dalam konteks itu. Nah, gitu loh, Ge. Nah, jadi Bapak sebagai kesimpulan, ada saat matahari berada di wilayah-wilayah tertentu. Ketika matahari berada di wilayah tertentu itu, berarti waktu dur di wilayah itu, orang-orang atau objek tidak mempunyai bayangan. Dan itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Dan kalau itu terjadi di Mekah, maka bayangan objek tegak lurus pada saat itu bisa kita jadikan untuk acuan arah kiblat. Karena itu, Ibu Bapak, saatnya kita lakukan koreksi musola dan masjid kita. Tapi tentu kalau mau ngoreksi, taruhnya di sebelah sananya ya. Jangan di sebelah sananya. Kalau di sebelah sana kan gampang, nanti kita tinggal narik aja benangnya ke sini sampai masuk dalam masjid. Gitu kan? Lalu softnya kita ambil siku tegak lurus gitu loh. Kalau di sana agak repot kan? Tapi kalau dilakukan di sebelah sana, di depannya itu jadi lebih praktis. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sekaligus ya pemahaman terhadap beberapa ayat yang terkait tadi ya, termasuk bulatnya bumi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.